membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi misalnya di sini disediakan data nilai ulangan matematika dari 80 siswa. Jadi di sini kita punya data tunggal nilai ulangan matematika dari 80 siswa. Nah, dari data ini mau kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi nanti ada langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan jangkauan dari data. Di mana jangkauan dari data itu ditentukan dari selisih data terbesar dan data terkecil. Di mana dari data 80 siswa ini, data terbesar itu bernilai 98, sedangkan data terkecil itu bernilai 34. Berarti jangkauan dari data kita itu 98 data terbesar, kita kurangi 34 data terkecil. Kalau kita kurangin, maka hasil yang kita dapat adalah 64. Nah, jadi jangkauan untuk data kita itu nilainya 64. Nah, langkah kedua, kita akan menentukan banyak kelas. Di mana untuk menentukan banyak kelas itu ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log N. Di mana N itu menyatakan banyak data yang kita punya. Di mana data yang kita punya tadi ada sebanyak 80. Nah, jadi untuk menghitung banyak kelas, kita harus menghitungnya pakai kalkulator. Nah, dimana kalau kita hitung, nanti hasil yang kita dapat adalah 7,28. Dimana nanti banyak kelas itu harus berupa bilangan bulat, sehingga 7,28 akan kita bulatkan menjadi 7. Jadi nanti banyak kelas untuk tabel kita ada sebanyak 7. Nah, langkah ketiga setelah menentukan banyak kelas, kita akan menentukan yang namanya panjang kelas. Di mana panjang kelas itu dapat dicari dengan rumus nilai jangkauan 64 ini kita bagi dengan banyak kelas. Di mana nanti hasil yang kita dapat adalah 9,14. Nah, tadi untuk perhitungan banyak kelas, pembulatan yang kita lakukan itu pembulatan ke bawah. Nah, untuk panjang kelas, kita jangan bulatin ke bawah juga, tapi kita bulatkan ke atas. Jadi, intinya kalau misalnya banyak kelas kalian bulatin ke atas, berarti panjang kelas kalian bulatin ke bawah. Nah, tadi kita untuk banyak kelas kita membulatkan ini ke arah bawah, berarti untuk panjang kelas kita bulatkan ke atas. Jadi 9,14 itu kalau kita bulatkan ke atas nanti menjadi 10. Nah, setelah kita mendapatkan banyak kelas dan panjang kelas, dari sini kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Dimana di sini Koko buat 3 kolom. Kolom pertama kolom nilai, kolom kedua itu kolom turus,
Dan yang ketiga itu kolom frekuensi. Tadi banyak kelas yang kita punya itu 7 ya. Jadi nanti untuk yang baris pertama itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas keempat, kelas kelima, kelas 6, dan kelas ke-7. Nah, di mana nilainya itu kita isi dimulai dari data yang terkecil. Di mana data terkecil kita tadi kan 34. Jadi nilainya itu kita mulai dari 34 sampai. Nah, si 34 ini kita tambahkan dengan panjang kelas. 34 kita tambahkan dengan 10. Setelah itu kita kurangi 1. Berarti dari sini kita mendapatkan nilai 43. Jadi untuk kelas pertama itu dimulai dari 34 sampai 43. Berikutnya, kelas kedua. Berarti kelas kedua itu dimulai dari 44 ya. Jadi setelah 43 berarti mulainya 44. Sampai hitungnya sama dengan tadi. 44 kita tambah dengan panjang kelas ditambah 10. Habis itu kita kurangi 1. Berarti dapatnya 44 tambah 10 itu 54. Dikurangi 1 berarti 53. Berikutnya, kelas ketiga dimulai dari setelah 53 berarti 54. 54 nanti kita tambahkan dengan panjang kelas ditambah 10 jadi 64, terus kita kurangi 1 jadi 63. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Berarti kelas keempat mulai dari 64 sampai nanti 73. Berikutnya kelas kelima mulai dari 74 sampai 83. Kelas ke-6 mulai dari 84 sampai nanti 93. Kelas ke-7 berarti mulai dari 94 sampai berarti 103. Nah, jadi itulah nilai dari masing-masing kelas. Sekarang mulai kita data. Data-data kita yang ada 80 itu bakal masuk ke kelas yang mana? Jadi yang pertama, 78. Nah, 78 itu masuk ke kelas berarti kelas kelima. Karena 78 itu terletak di antara 74 sampai 83. Nah, kita buat diturusnya. Nah, ada 1 batangnya. Berikutnya 48. 48 berarti masuk ke kelas kedua. Berikutnya 47. 47 berarti masuk ke kelas kedua juga. Kita buat lagi garis di sini. 73. 73 berarti masuk ke kelas keempat. 80. 80 berarti masuk ke kelas kedua. 79. 79 kelas ke 5. 86 berarti masuk kelas pertama. 79 masuk kelas kelima. Berikutnya lagi ada 79 lagi. Nah, kalau sudah 4 batang, untuk batang kelima kita buat garis miring. 83 masuk kelas kelima juga. 89 masuk kelas kedua. 69 masuk kelas keempat. 90 81 77 92 69 70 91 buat garis udah 5 ya. 37 55 80 73 72 67 71 84 50 64 92 82 85 89 34 82
72 garis miring udah kelima ya. 73, 42, 85, 87, 91, 92, 75, 70, 89, 71, 66, 74, 79, 90, 60, 71, 96, 96 di bawah ya. 90, 87, 80, 69, 73, 98, 94, 79, 58, 70, 76, 62, 59, 82, 81, 59, 66, 88, 62, 75, 62, 87, 69, 65, 87, 78, 74. Nah, ini tadi nggak muat di sini. Ini kita hapus. Nah, Koko buat di atasnya aja. Berarti tadi 74 yang terakhir masuk ke kelas yang ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti untuk kelas pertama itu kita punya 3 data. Berarti frekuensinya 3, kelas kedua itu 3, kelas ketiga ini 5, ini 3, berarti totalnya 8. Yang kelas keempat 10, 22. Kelas kelima 10, ini 10 lagi, terus ada 1 tadi terakhir, berarti 21. Kelas ke-6 ini 10, ini 10 jadi 20, dan kelas terakhir 3. Dimana nanti kalau kita totalkan frekuensinya, frekuensi ini kita totalin, hasilnya totalnya 80. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi.